Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo sahabat Mempawa, perkenalkan nama saya Bastian Anda Nikola. Saya adalah siswa aktif kelas 12 dari SMA Negeri 1 Anjongan, Kabupaten Mempawa, Provinsi Kalimantan Barat. Pada kesempatan kali ini, saya akan meresensi atau menyampaikan buku yang berjudul Misteri Sungai Larangan, karya Sumaryam APD dalam rangka mengikuti lomba resensi buku yang diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mempawa. Resensi ini diawali dengan identitas buku sebagai dasar informasi. Buku Misteri Sungai Larangan merupakan cetakan pertama yang diterbitkan oleh Ganeka Eksak, Jakarta pada tahun 2006 dengan jumlah 117 halaman. Buku ini memiliki ISBN 979744487 dan beredar dengan kisaran harga sekitar 25.000 di Pulau Jawa dan 40.000 di Pulau Kalimantan. Memasuki bagian pendahuluan, buku ini menjadi sangat relevan dengan kondisi masyarakat saat ini, khususnya dalam upaya meningkatkan budaya baca dan literasi menuju Indonesia Emas 2045. Penulis mengangkat fenomena sosial yang sering terjadi, yaitu kepercayaan masyarakat terhadap hal-hal mistis tanpa didasari pemikiran logis dan kritis. Dalam kehidupan nyata, tidak sedikit masyarakat yang takut terhadap suatu tempat hanya karena cerita turun-temurun tanpa pernah mencari tahu kebenarannya. Hal inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk melakukan tindakan kejahatan. Melalui buku ini, pembaca diajak untuk membuka cara berpikir bahwa rasa takut seharusnya tidak mengalahkan logika dan keberanian dalam mencari kebenaran. Selanjutnya pada bagian sinopsis, buku ini menceritakan tentang 6 anak yang tergabung dalam Regu Biawak dengan Wilda sebagai pemimpin mereka. Mereka tinggal di desa Kadungsan, sebuah desa yang masih kental dengan kepercayaan terhadap mitos, terutama tentang sungai larangan yang dianggap sebagai tempat angker dan berbahaya. Rasa penasaran mendorong mereka untuk menyelidiki misteri tersebut. Kecurigaan mulai muncul ketika mereka melihat sosok misterius keluar dari dalam sungai, serta aktivitas mencurigakan berupa pemindahan peti ke dalam air. Hal ini menimbulkan dugaan bahwa ada sesuatu yang disembunyikan di balik mitos tersebut. Dengan keberanian dan kerjasama, mereka menyelidiki lebih dalam hingga menemukan sebuah gua tersembunyi di tebing sungai. Gua tersebut ternyata merupakan markas sindikat kejahatan yang menyamarkan aktivitasnya dengan memanfaatkan ketakutan masyarakat terhadap hantu sungai. Namun, dalam proses penyelidikan, mereka tertangkap dan disekap oleh para penjahat di sebuah tempat yang gelap dan terpencil. Dalam kondisi terancam, mereka tetap berusaha bertahan, saling menguatkan dan tidak kehilangan harapan. Sementara itu, pihak keluarga dan kepolisian melakukan pencarian hingga akhirnya berhasil menemukan lokasi persembunyian para penjahat. Anak-anak berhasil diselamatkan, para pelaku ditangkap dan markas kejahatan di Sungai Larangan dihancurkan. Peristiwa ini mengubah pandangan masyarakat bahwa Sungai Larangan bukanlah tempat angker, melainkan hanya kedok dari aktivitas kejahatan. Atas keberanian mereka, Regu Biawak mendapatkan penghargaan dari pihak kepolisian dan menjadi kebanggaan masyarakat serta sekolah mereka. Pada bagian analisis dan evaluasi, buku ini memiliki sejumlah kelebihan yang menonjol. Pertama, isi cerita mampu membangun pola pikir kritis pembaca, terutama dalam membedakan antara mitos dan fakta. Kedua, alur cerita disusun secara runtut dan menarik sehingga mudah diikuti. Ketiga, nilai karakter seperti keberanian, kerjasama, tanggung jawab, dan kepedulian sosial tergambar dengan kuat. Keempat, bahasa yang digunakan sederhana, komunikatif, dan mudah dipahami oleh pelajar maupun masyarakat umum. Namun demikian, terdapat juga beberapa kekurangan dalam buku ini. Pertama, minimnya informasi mengenai biodata penulis sehingga pembaca kurang mengenal latar belakangnya. Kedua, tidak terdapat penjelasan mengenai latar belakang atau tujuan penulisan buku ini. Ketiga, pendalaman karakter tokoh masih kurang sehingga beberapa tokoh terasa kurang kuat secara emosional. Keempat, penyelesaian konflik pada bagian akhir cerita terasa cukup singkat sehingga ketegangan cerita berkurang. Sebagai penutup buku, Misteri Sungai Larangan merupakan bacaan yang tidak hanya menghibur tetapi juga memberikan pelajaran berharga bagi pembacanya. Buku ini mengajarkan bahwa tidak semua hal yang tampak menyeramkan adalah sesuatu yang bersifat gaib. Seringkali, kebenaran dapat ditemukan melalui keberanian, kerjasama, dan pemikiran yang logis. Melalui kisah Regu Biawak, kita juga belajar bahwa rasa ingin tahu yang disertai dengan tanggung jawab dapat membawa perubahan besar, bahkan mampu mengungkap kejahatan yang tersembunyi. Buku ini sangat layak dibaca oleh pelajar dan generasi muda sebagai bagian dari upaya meningkatkan budaya literasi serta membentuk karakter yang kritis, berani, dan berintegritas dalam menghadapi tantangan kehidupan menuju Indonesia Emas 2045.
Saya Plastian Ananda Nikola mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.